Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini hari Minggu di kota Jakarta. Hari yang cukup mendung. Barusan juga hujan dari sejak semalam. Namun hari ini mendung. Di pagi ini saya akan coba sharing tentang Kultum on the Road, kuliah 7 menit, yang tentang pembahasannya adalah tentang buku saya, yaitu Paradigma Awal dari Kesuksesan. Di dalam buku Paradigma Awal dari Kesuksesan, saya ada menulis tentang karakter dan kepribadian, yang mana kita ketahui bahwa karakter dan kepribadian sampai saat ini pun masih diperbincangkan, apakah itu berbeda ataukah sama. Di dalam buku itu saya menulis bahwa karakter dan kepribadian adalah hal yang berbeda. Saya sudah mempelajari hal ini, baik itu mengikuti karakter building ataupun personality plus gaya komunikasi. Maka saya menyimpulkan bahwa hal itu berbeda. Dan yang paling meyakinkan saya lagi adalah pendapat dari Imam Ghazali yang mengatakan bahwa akhlak adalah suatu perbuatan dari seseorang yang dilakukan tanpa pemikiran terlebih dahulu. Akhlak dalam hal ini adalah karakter dalam bahasa manajemen. Maka artinya apa? Bahwa karakter adalah suatu yang memang dibentuk dari suatu perilaku, kebiasaan. Sedangkan kepribadian adalah sifat yang memang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir, dari gen dari orang tuanya. Bila kita bicara apa itu kepribadian, maka kita tahu bahwa kepribadian yaitu kalau dalam bahasa komunikasinya, gaya komunikasi, ada yang namanya DISC, dominant, influence, steady, and compliance. Juga bisa disebut dengan bahasa kepribadian lainnya adalah koleris, sanguinis, dan juga melankolis, plekmatis. Jadi ada koleris, sanguinis, plekmatis, dan satu lagi adalah melankolis. Koleris itu adalah pribadi yang belak-belakan, dia tegas orangnya, sifatnya tegas. Dia orangnya cenderung dominan, dan dia ingin menguasai, cenderung ingin sifatnya menguasai sesuatu, ingin didengarkan. Dan orang dominan ini atau koleris ini susah mendengarkan, susah mendengar orang lain. Kemudian ada yang sanguinis. Sanguinis ini adalah tipe periang. Dia ceria, dia suka bicara, suka ngomong. Ini adalah sifat dari sanguinis. Dia adalah orang-orang yang biasanya, bila koleris itu adalah pemimpin besar, sedangkan sanguinis adalah orang-orang yang biasanya cenderung menyukai pekerjaan di bidang sales atau marketing. Kemudian ada plekmatis. Plekmatis ini adalah orang yang pendiam. Dia ramah, sabar, namun dia teliti. Dan kebanyakan orang di plekmatis ini karena dia pendiam, dia menyukai hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, administrasi,
Plekmatis ini. Dan dia orang plekmatis ini sangat stubborn, bisa dibilang dia sangat kekeh dengan pendiriannya. Stubborn ini bisa dibilang keras kepala. Itu plekmatis. Plekmatis orangnya juga kelebihannya adalah dia pekerja banget. Kalau dia udah komit dengan suatu pekerjaan, maka dia akan kerjakan sampai kapanpun selesai pekerjaan itu plekmatis. Namun pendiam. Sedangkan satunya lagi adalah melankolis. Melankolis ini adalah tipe orang yang dia pemikir, analytical thinkingnya bagus, suka dengan berpikir strategis, walaupun dia cenderung juga agak pendiam, tapi dia bisa menyukai hal-hal yang terkait dengan analisa. Nah, ini adalah sifat yang memang diberikan Tuhan sejak kita lahir. Dan yang mana yang paling gampang merubah? Apakah sifat? Apakah karakter? Bila dilihat dari apa yang saya jelaskan tadi, maka yang paling susah dirubah adalah sifat atau kepribadian. Karena kepribadian itu merupakan bawaan dari kita lahir. Contoh paling gampangnya adalah seorang plekmatis yang memang dia pendiam, suka di balik layar. Dia orangnya teliti, suka dengan hitung-hitungan, dia suka menginput data. Kemudian orang plekmatis ini Anda taruh di posisi sales, di posisi sales marketing, atau dia menjadi MC, harus berbicara di depan orang banyak. Maka apa yang terjadi? Orang plekmatis ini akan stres. Dia akan stres. Karena itu bukan jiwanya, bukan dirinya banget. Sebaliknya, bila orang yang sanguinis, yang memang dia suka berbicara dengan orang banyak, berbicara di depan orang banyak, orang sanguinis ini, ataupun dia suka mempengaruhi orang lain dengan apa yang dikatakannya, dan kita taruh di posisi administratif atau accounting, atau sifatnya yang suka berpikir, analytical thinking juga, maka apa yang terjadi? Orangnya akan stres juga. Dia akan stres. Maka bisa dibilang bahwa the right man on the right place itu benar, bahwa kita harus menempatkan orang pada tempatnya yang benar, mau tidak mau. Namun perpaduan ini tidak semuanya adalah bila kita koleris, maka kita koleris banget. Biasanya ada perpaduan antara sanguinis dan dia juga orangnya adalah plekmatis. Koleris dominan dan dia juga adalah orang yang melankolis. Pasti seperti itu. Walaupun ada beberapa orang itu sangat banget, koleris banget. Contohnya yang paling ekstrim adalah Hitler. Hitler merupakan orang yang sangat-sangat koleris, luar biasa koleris. Ada juga orang yang sangat sanguinis, sangat sanguinis. Saking sanguinisnya nih orang, dia tidak suka sekali dengan yang berbau dengan data ataupun menginput data. Sangat alergi dia. Bukan dia banget. Nah, ini adalah sifat kepribadian yang saya bilang tadi, adalah ini kepribadian yang susah dirubah. Apakah bisa kita kurangi ya? Bisa kita kurangi. Artinya begini, kelemahannya bisa kita kurangin dengan cara, contoh orang sanguinis, kelebihannya dia suka banyak bicara,
ceria, periang. Dia bisa menghidupkan suasana di saat orang-orang lagi diam semua, dan dia bisa mencairkan sebuah suasana. Ini kelebihannya. Kekurangannya dia tidak teliti. Bagaimana caranya? Maka ketidaktelitian dia ini bisa dikurangi dengan cara dia harus menulis semua apa yang dia butuhkan, apa yang dia dengarkan. Karena orang sangu ini susah mendengar juga. Sehingga untuk itu maka dia harus menulis, dicatat, karena dia pelupa juga. Berbeda dengan orang pragmatis. Kelebihannya dia teliti. Sehingga orang pragmatis tanpa perlu bawa catatan pun mungkin dia akan ingat. Walaupun secara otomatis dia akan bawa catatan. Orang pragmatis ini dia rapi, dia bawa catatan. Nah, ini adalah contoh bahwa sifat itu susah tapi bisa, dengan cara kita mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada daripada diri kita. Kita kurangi. Apa yang disebut dengan karakter, berarti? Karakter ini adalah akhlak atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya. Nah, akhlak atau karakter ini dibentuk. Jadi dia dibentuk. Seperti sebuah pisau itu bisa dibentuk dengan tumpul saja biasa, atau dia tajam atau tajam sekali, itu bisa dibentuk pisau itu. Padahal pisaunya sama, tapi yang membentuk itu tergantung kita. Demikian juga kita. Karakter ini terkait dengan values, nilai-nilai. Terkait juga dengan norma-norma atau aturan-aturan. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara karakter dan kepribadian yang bisa saya sharing di pagi ini, yang nanti kita akan lanjutkan di kultum on the road selanjutnya. Selamat pagi, salam paradigma.